Aulia, seorang mahasiswi 20 tahun, harus menerima kenyataan pahit yang merenggut impiannya. Hamil di luar nikah, dipaksa menikah dengan marbot masjid yang lebih tua demi menutupi aib. Namun, siapa sangka, malam pertama aku dibuat tak berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan, serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Udara siang itu terasa dingin menusuk. Namun, bukan karena hembusan angin dari jendela kamar Aulia yang terbuka. Dingin itu berasal dari dalam dirinya, membeku hingga ke tulang sumsum. Jari-jari lentiknya bergetar hebat saat menatap benda kecil. Di genggamannya, dua garis merah yang merenggut semua impian yang telah ia rajut dengan cermat selama 20 tahun hidupnya, Alia Paramita. Nama itu selalu identik dengan kecerdasan, harapan, dan masa depan yang cerah. Seorang mahasiswi tingkat akhir di salah satu universitas ternama, calon sarjana hukum yang digadang-gadang akan meraih kesuksesan besar. Ia punya segalanya. Keluarga yang harmonis meski terkadang kaku dengan adat teman-teman yang suportif, dan kekasih yang ia yakini akan menemaninya hingga tua. Namun, dalam sekejap, semua itu hancur, luluh lantak seperti istana pasir dihantam ombak besar. Ini tidak mungkin, bisiknya. Suaranya tercekat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah mimpi buruk, efek samping dari stres ujian yang menumpuk. Aulia bahkan mencubit lengannya sendiri, berharap rasa sakit itu akan membangunkannya. Namun, rasa perih yang nyata hanya menegaskan kenyataan pahit. Ini bukan mimpi. Ia hamil. Hamil di luar nikah. Kata kota itu berputar-putar di kepalanya, Menggantamia. Tanpa dalam budaya dan lingkungan tempatnya tumbuh, hal ini adalah aib terbesar. Sebuah noda yang tak terhapuskan. Bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi seluruh keluarganya. Bagaimana ia bisa menjelaskan ini kepada ayah, sosok yang selalu menjunjung tinggi kehormatan keluarga? Bagaimana dengan ibu, yang selalu memimpikan putrinya menikah secara baik-baik dengan upacara adat yang sakral? Dan bagaimana dengan Arga, pria yang seharusnya menjadi ayah dari bayi ini, yang kini entah di mana setelah menghilang bak di telan bumi? Sejak seminggu lalu, air mata yang semula tertahan kini meluncur deras, membasahi pipi. Isakannya memenuhi kamar, seolah-olah menjadi jeritan keputusasaan yang tak terucapkan. Masa depannya yang cerah kini tampak buram, tertutup awan kelabu. Cita-cita menjadi pengacara handal, mimpi melanjutkan pendidikan ke luar negeri, semua sirna begitu saja. Digantikan oleh beangan-beangan mengerikan tentang tatapan menghakimi, gunjingan tetangga, dan rasa malu yang akan terus menghantuinya. Beberapa jam kemudian, dengan keberanian yang entah datang dari mana, Aulia memutuskan untuk menghadapi badai. Ia harus memberitahu orang tuanya. Ia tidak bisa menyembunyikan ini selamanya. Dengan langkah gontai, ia keluar dari kamar, menuju ruang keluarga di mana ayah dan ibu biasanya menikmati sore mereka. Jantungnya berdetak tak karuan, seolah ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Setiap langkah terasa berat, seperti membawa beban 1000 ton di punggungnya. Ayah, ibu, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Ibu menoleh, senyum ramah. Di wajahnya seketika pudar melihat wajah pucat dan mata sembab Aulia. "Ada apa, nak? Kenapa wajahmu seperti itu?" tanyanya, nada khawatir. Aulia tak mampu lagi menahan air mata. Ia jatuh berlutut di hadapan mereka, mengeluarkan alat tes kehamilan dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. "Maafkan Aulia, ayah, ibu." Keheningan melingkupi ruangan. Hanya suara isakan Aulia yang terdengar. Ayah, yang semula sibuk membaca koran, menurunkan kacamatanya. Matanya menatap alat tes itu, lalu beralih ke wajah putrinya yang penuh penyesalan. Ekspresinya mengeras, rahangnya mengatup. "Apa ini, Aulia?" tanya ayah. Suaranya berat, penuh amarah yang tertahan. "Jelaskan." Aulia tak sanggup bicara, hanya air mata yang menjawab. Ibu mengambil alat tes itu, tangannya gemetar, matanya membelalak, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Aulia, ini tidak mungkin," bisiknya, suaranya bergetar. Kemudian, pecahlah amarah ayah. Kata-kata kasar meluncur deras, menusuk-nusuk hati Aulia bagai belati. Aib, memalukan, tak tahu diri. Semua itu ditujukan padanya, menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Ibu menangis histeris, tak percaya putri kebanggaannya bisa melakukan kesalahan fatal ini. "Bagaimana bisa kau melakukan ini, Aulia? Bagaimana?" ayah membentak.
Suaranya menggema di seluruh rumah. Kau tahu adat kita. Kau tahu bagaimana pandangan. Orang, Aulia hanya bisa menunduk, tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan besar. Ia tahu, ia telah mengecewakan mereka. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki ini. Dunia serasa runtuh di sekelilingnya. Setelah badai amarah mereda, yang tersisa hanyalah kesunyian yang dingin dan berat. Ayah kemudian mengambil keputusan. Suaranya datar, tanpa emosi, namun, setiap kata terasa seperti palu yang menghantam kepala Aulia. Hanya ada satu jalan, kata ayah. Kau harus menikah. Secepatnya, Aulia mengangkat kepalanya, menatap ayah dengan mata berkaca-kaca. Menikah? Dengan siapa, ayah? Dengan siapapun yang mau menutupi aib ini, jawab ayah, tatapannya tajam. Tidak punya pilihan lain. Daripada kau dihukum adat, dihina masyarakat, lebih baik kau menikah. Dan ayah sudah memikirkan siapa Hoti Al-Yamen Solos. Kata-kata ayah, bagai vonis mati atas segala impiannya. Ia dipaksa menikah dengan seseorang yang bahkan ia tidak tahu siapa, hanya demi menutupi aib. Tapi, ayah, ia mencoba membantah. Tidak, ada tapi-tapian Aulia. Potong ayah tegas. Ini demi kebaikanmu, demi nama baik keluarga. Ayah tidak akan membiarkan nama keluarga kita tercoreng lebih jauh. Kau akan menikah dengan marbot masjid. Dia pria yang baik-baik, religius, dan mau menerima kondisimu, marbot masjid. Sosok yang lebih tua, yang selama ini Aulia hanya kenal dari kejauhan, sebagai seseorang yang mengurus kebersihan dan segala hal di masjid. Pria yang jauh dari bayangan pasangan hidupnya. Pernikahan yang didasari paksaan, demi menyelamatkan reputasi keluarga. Impian Aulia kini benar-benar hancur, berkeping-kaping, terkubur di bawah puing-puing kenyataan yang pahit. Ia merasa seperti boneka yang tak punya kendali atas hidupnya sendiri. Hanya ada kehampaan dan kesedihan yang tak terhingga. Keputusan ayah bagai palu godam yang menghantam situ sisa harapan Aulia. Marbot masjid. Nama itu terus terngiang, bergema di benaknya bagai gema kesedihan. Ia mencoba membayangkan sosoknya. Seorang pria yang lebih tua, dengan sorban dan janggut, tipis, mungkin mengenakan sarung, dan selalu terlihat serius. Gambaran itu sungguh kontras dengan Arga, kekasihnya yang dulu, dengan gaya modern, dan senyum ceria yang selalu membuatnya merasa aman. Ironisnya, kini Arga justru tak ada, menghilang tanpa jejak, meninggalkan Aulia seorang diri di tengah badai ini. Aulia tahu, pria yang akan dinikahinya itu bernama Pak Saleh. Setidaknya, itu yang ia dengar. Usianya mungkin sudah kepala 4, atau bahkan lebih. Selama ini, ia hanya mengenalnya sebagai sosok yang rajin azan 5 waktu, membersihkan masjid, dan sesekali mengimami salat. Ia tidak pernah berbicara dengannya secara langsung, apalagi berinteraksi lebih jauh. Kini, pria asing itu akan menjadi suaminya. Lelaki yang akan berbagi ranjang dengannya, membangun keluarga dengannya. Perut Aulia bergejolak, bukan hanya karena mual akibat kehamilan, tapi juga karena kecamuk emosi yang tak tertahankan. Apa yang akan terjadi padaku? Bisiknya pada cermin. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan sorotnya kosong. Aulia merasa seperti boneka yang tak punya jiwa, yang hidupnya diatur oleh benong-benong takdir yang pahit. Impiannya untuk menjadi wanita karier yang mandiri, menjelajahi dunia, kini hanya tinggal serpihan debu. Ia akan menjadi istri marbot, terkurung dalam dinding-dinding rumah, yang entah bagaimana bentuknya, menjalani hidup yang tak pernah ia inginkan. Beberapa hari berikutnya terasa seperti neraka. Rumah yang dulunya hangat, kini diselimuti aura dingin. Ibu masih sering menangis diam-diam, sementara ayah berbicara dengannya, hanya seperlunya, dengan nada datar yang penuh kekecewaan. Proses persiapan pernikahan dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa kemeriahan layaknya pernikahan pada umumnya. Tidak ada pesta, tidak ada undangan yang disebar luas, hanya akad nikah sederhana yang seolah-olah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Agar tidak menarik perhatian, setiap detail persiapan terasa begitu menyakitkan. Gaun pengantin yang seharusnya dipilih dengan sukacita, kini terasa seperti kain kafan yang akan membelenggu hidupnya. Cincin pernikahan yang seharusnya melambangkan ikatan cinta, kini terasa seperti rantai yang mengikat kebebasannya. Aulia bisa tidur, tidak bisa makan. Setiap kali mencoba memejamkan mata, bayangan masa depan yang kelam menyeruak, mencekiknya. Aulia, ini keputusan terbaik, kata ibu suatu sore, mencoba menghibur. Namun, nada suaranya terdengar lebih seperti mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Pak Saleh itu orang baik,
Dia mau menerima kamu apa adanya. Ini semua demi masa depanmu, nak, demi anakmu. Aulia hanya mengangguk pelan, tanpa mampu membalas tatapan ibunya. Baik, menerima apa adanya. Kata-kata itu terasa hampa. Apakah ini benar-benar kebaikan? Jika harga yang harus dibayar adalah seluruh hidupnya. Ia merasa seolah-olah dijual, diperdagangkan. Demi menyelamatkan kehormatan yang sudah terlanjur tercoreng, satu malam menjelang hari H, Aulia duduk di tepi ranjangnya, menatap keluar jendela. Bulan bersinar terang, namun hatinya gelap gulita. Ia teringat masa-masa kuliahnya. Tawa bersama teman-teman, diskusi sengit di perpustakaan, hingga ken-ken-ken rahasia dengan Arga. Semua kenangan itu kini terasa jauh, seperti kisah dari kehidupan. Orang lain, ia merindukan Aulia yang dulu. Aulia yang ceria, penuh harapan, dan belum mengenal kepahitan hidup. Haruskah aku lari? Bisik Aulia pada dirinya sendiri. Pikiran itu sempat terlintas, namun segera ia tepis. Kemana? Tanpa uang, tanpa tujuan, dan dengan perut yang mulai membesar, ia akan menjadi gelandangan. Dan bahkan jika ia berhasil lari, aib itu akan tetap menempel, menghantuinya kemanapun ia pergi. Aib terjebak dalam labirin takdir, yang ia sendiri tak tahu bagaimana bisa keluar. Pagi yang seharusnya cerah itu terasa muram. Hari pernikahan telah tiba. Aulia mengenakan gaun pengantin sederhana yang telah disiapkan. Wajahnya dipoles tipis, namun tak mampu menyembunyikan jejak kesedihan di matanya. Di cermin, ia melihat sosok yang asing. Bukan lagi Aulia yang bersemangat, melainkan wanita yang pasrah, yang telah kehilangan kilaunya. Orang-orang yang hadir dalam akad nikah itu terbatas. Hanya keluarga inti dan beberapa kerabat dekat yang sangat dipercaya. Suasananya khidmat, namun tanpa kehangatan. Tidak ada senyum bahagia, hanya tatapan iba dan kasihan yang membuat Aulia semakin merasa terhina. Jantung Aulia berdegup kencang saat nama Saleh disebut dalam ijab kabul. Suara ayah yang tegas, kemudian suara Pak Saleh yang berat, mengucapkan kalimat sakral itu dengan lancar. Dalam sekejap, statusnya berubah. Ia kini resmi menjadi istri Pak Saleh Marbat Masjid. Istri dari pria yang sama sekali tidak ia kenal, yang ia nikahi karena paksaan. Setelah akad selesai, suasana canggung menyelimuti. Tidak ada percakapan ringan, tidak ada tawa, hanya hening yang terasa menusuk. Aulia hanya mengangguk saat kerabat memberinya ucapan selamat, mengucapkan doa-doa yang terasa hampa di telinganya. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Ia ingin menghilang. Kemudian, tibalah momen yang paling ia takuti. Ia harus pergi bersama suaminya yang baru. Sebuah mobil sederhana sudah menunggu di halaman. Ibu memeluknya erat, air mata kembali membasahi pipi. Jaga dirimu baik-baik, nak. Jadilah istri yang salihah, bisik ibu. Ayah menepuk pundaknya. Berpeganglah pada agama, Aulia. Semua ini akan berlalu. Aulia hanya mengangguk, tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dengan langkah gontai, ia memasuki mobil. Pak Saleh duduk di sampingnya. Dengan jarak yang terasa begitu jauh, seolah ada jurang tak terlihat di antara mereka. Aulia meliriknya sekilas. Pria itu tampak tenang, tatapannya lurus ke depan. Tidak ada senyum, tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang menyesakkan. Mobil melaju perlahan, meninggalkan rumah yang selamat. 20 tahun menjadi tempatnya bernaung. Ia menatap keluar jendela, melihat bangunan rumahnya semakin mengecil di kejauhan. Seolah-olah ia sedang mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan lamanya. Air mata kembali mengalir, namun kali ini ia tidak menangis terseduh-seduh. Hanya tetesan demi tetesan, yang melambangkan kepasrahan dan kehampaan yang mendalam. Malam pertama yang menanti di rumah baru, bersama pria asing itu, terasa seperti mimpi buruk yang akan segera menjadi kenyataan. Perjalanan menuju rumah baru, terasa tak berujung bagi Aulia. Setiap putaran roda mobil, seolah mengikis sedikit demi sedikit sisa harapannya. Ia menatap keluar jendela, jalanan kota yang ramai di sore hari, tampak buram, melalui genangan air mata yang tak henti mengalir di pelupuk matanya. Suara klakson, deru kendaraan, semua menyatu menjadi melodi kesedihan yang mengiringi langkahnya menuju takdir yang tak ia kehendaki. Di sampingnya, Pak Saleh duduk hening. Tidak ada percakapan, tidak ada tatapan. Keheningan itu justru lebih menusuk daripada kate kota. Tak sampai 1 jam, mobil berhenti di depan sebuah rumah sederhana. Bukan rumah mewah yang biasa ia lihat di perumahan elit tempatnya tinggal, melainkan rumah mungil dengan cat putih kusam
dan pagar kayu yang sedikit rapuh. Di depan rumah itu, tumbuh beberapa tanaman hias yang tampak terawat, menambah sedikit kesan asri di tengah kesederhanaan. Inikah rumahnya sekarang? Rumah yang akan menjadi penjara bagi impian-impiannya? Pak Saleh turun lebih dulu, kemudian membukakan pintu untuk Aulia. Gerakannya kaku, tanpa senyum, tanpa sapaan. Aulia melangkah keluar dari mobil Kakinia Torasa. Lemas, ia melirik Pak Saleh yang kini berdiri di sampingnya. Pria itu menatap lurus ke depan, seolah tak ada emosi yang terpancar dari wajahnya. Janggut tipisnya menambah kesan misterius pada dirinya. Entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda dari penampilannya saat ini dibandingkan dengan saat ia melihatnya di masjid. Mungkin karena penerangan sore hari, atau mungkin karena fokus Aulia yang terlalu kabur oleh air mata. "Mari masuk," ujar Pak Saleh akhirnya. Suaranya pelan dan berat, memecah keheningan yang mencekam. Aulia hanya mengangguk, mengekor di belakang pria yang kini sah menjadi suaminya. Pintu rumah terbuka, aroma kayu tua dan sedikit bau rempah menyeruak, menguasai indera. Pensiun, ruangan tamu tidak terlalu luas, hanya ada sebuah sofa usang dan meja kayu di tengahnya. Di salah satu sudut, terlihat rak buku sederhana yang penuh dengan kitab-kitab dan buku-buku agama. Semuanya terasa asing, jauh dari kehidupan modern yang selama ini ia jalani. "Duduklah," kata Pak Saleh sambil menunjuk sofa. Ia sendiri kemudian melangkah ke dapur, mengambil segelas air putih, dan menyodorkannya kepada Aulia. "Minumlah, kau pasti lelah." Aulia menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Ia meminumnya perlahan, berusaha menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu tak karuan. Ia mencuri pandang ke arah Pak Saleh. Pria itu kini duduk di kursi tunggal. Di seberangnya, tatapannya lekat pada Aulia. Tatapan itu tidak menghakimi, tidak pula penuh simpati. Justru ada semacam kesedihan. Aulia tidak yakin. Ia terlalu lelah untuk membaca ekspresi rumit. "Aku tahu ini berat bagimu," Pak Saleh memulai. Suaranya tenang, namun mengandung nada yang tidak terduga. "Aku tidak akan memaksakan apapun." Aulia mengangkat kepala, terkejut mendengar ucapan itu. Ia mengharapkan ceramah tentang takdir, tentang penerimaan, atau bahkan tentang tanggung jawab. Tapi ini berbeda. Aku hanya ingin kau tahu. Aku melakukan ini karena..." Pak Saleh berhenti, menarik napas dalam-dalam. "Aku hanya ingin melindungimu dari hal yang lebih buruk." "Melindungi?" Aulia akhirnya menemukan suaranya, meski masih serak. "Apa maksudmu?" Pak Saleh menghela napas panjang. "Masyarakat kita, hukum adat. Kau tahu bagaimana kejamnya mereka bagi orang yang melakukan kesalahan." Ia menatap Aulia lurus di mata. "Setidaknya, dengan status pernikahan ini, kau akan terhindar dari cemoohan yang lebih parah, dari pengucilan dan anakmu. Dia akan punya nama." Kata-kata itu, meskipun terdengar seperti penjelasan logis, justru semakin menekan dada Aulia. Jadi, pernikahan ini benar-benar hanya sebuah tameng, sebuah cara untuk menutupi aib. Ia merasa seperti sebuah objek, bukan manusia dengan perasaan. "Aku akan menyiapkan kamarmu," ujar Pak Saleh kemudian, beranjak dari duduknya. "Kau bisa beristirahat. Malam ini," ia ragu sejenak. "Malam ini, kita tidak akan melakukan apa-apa. Kau aman di sini." Aulia hanya bisa mengangguk. Perasaannya campur aduk. Ada sedikit kelegaan mendengar bahwa ia tidak akan dipaksa melakukan hal yang lebih jauh malam ini. Namun, rasa sakit dan kehampaan masih mendominasi. Ia merasa terasing di rumah ini, bersama pria asing ini. Pak Saleh menunjukkan sebuah kamar di bagian belakang rumah. Kamar itu kecil, dengan jendela menghadap halaman belakang yang minim. Ada sebuah ranjang single, lemari kayu kecil, dan meja. Belajar sederhana. Tidak ada hiasan, tidak ada sentuhan personal. Seperti kamar kosong yang baru saja diisi. "Ini kamarmu," kata Pak Saleh. "Jika kau butuh sesuatu, panggil saja aku." Ia kemudian menutup pintu, meninggalkan Aulia sendirian. Keheningan kembali menyelimuti Aulia. Ia berdiri di tengah kamar, menatap sekeliling. Bau apek dari ranjang terasa menyesakkan. Ia mendekati ranjang, mengusap spray yang terasa kasar di kulitnya. Ini akan menjadi tempat tidurnya. Tempat di mana ia akan menghabiskan malam-malam tanpa harapan. Aulia menjatuhkan diri di tepi ranjang. Air mata yang sempat mengering, kini kembali mengalir deras. Ia menangis terseduh-seduh, membenamkan wajah di telapak tangannya. Tangisan itu adalah luapan dari segala kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan yang ia rasakan
Ia merasa terjebak. Terjebak dalam pernikahan tanpa cinta, terjebak dalam kehidupan yang tak ia inginkan, terjebak dalam tubuhnya sendiri. Malam semakin larut. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar, berpadu dengan sayap sop azan Isya dari masjid. Aulia tidak sholat. Ia terlalu hancur untuk itu. Ia hanya meringkuk di ranjang, memeluk lututnya, mencoba mencari kehangatan di tengah dinginnya hati. Tentang bayi di kandungannya sesekali muncul, namun kemudian tertutup oleh rasa takut dan tidak berdaya. Bagaimana ia akan membesarkan anak ini di tengah situasi seperti ini? Ia menatap pintu kamar yang tertutup. Di baliknya, ada pria yang kini menjadi suaminya. Pria asing yang kini menjadi penentu nasibnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, atau lusa, atau di masa depan. Yang ia tahu, ia hanyalah seorang mahasiswi berumur 20 tahun yang kehilangan segalanya, yang dipaksa menyerahkan hidupnya demi sebuah perlindungan yang terasa seperti belenggu. Malam pertama ini, Yang Seherasnia, menjadi momen intim penuh cinta, justru terasa seperti awal dari sebuah hukuman yang tak berkesudahan. Aulia terlelap dalam tidur yang gelisah, bukan nyenyak, melainkan lelah, akibat tangisan yang tak berkesudahan. Ia terbangun oleh suara gemuruh di luar, sepertinya hujan lebat. Kegelapan masih menyelimuti kamar, hanya sedikit cahaya rembulan yang samar-samar menembus celah gorden, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Ia mencoba memejamkan mata lagi, berharap bisa kembali ke alam mimpi yang lebih menyenangkan daripada kenyataan. Namun, indranya menangkap suara lain. Bukan suara hujan, melainkan suara pintu berderit pelan. Jantung Aulia berpacu. Ia menahan napas, pura-pura tidur, matanya sedikit terbuka untuk mengintip. Siluet seseorang berdiri di ambang pintu kamarnya. Postur tubuh itu, meskipun samar dalam, gelap, terasa akrab. Bukan postur kaku Pak Saleh yang lebih tua, ini lebih muda. Bayangan itu melangkah masuk, perlahan mendekati ranjang. Aulia menahan napasnya. Ketakutan merayapi dirinya. Apakah Pak Saleh berubah pikiran? Apakah ia akan dipaksa menerima takdir yang lebih pahit? Ia merasakan kehadiran pria itu semakin dekat. Dan aroma yang familiar, aroma sabun mandi yang biasa, dipakai Arga, mantan kekasihnya, mulai tercium. Mustahil. Ini pasti hanya ilusi. Pikirannya pasti bermain-main karena stres. Tangan Aulia tiba-tiba merasakan sentuhan lembut di dahinya. Bukan sentuhan kasar atau memaksa, melainkan sentuhan penuh perhatian, seolah ingin memastikan ia baik-baik saja. Sentuhan itu sangat dikenalnya. Sebuah kehangatan yang pernah ia rindukan. Aulia, bisik sebuah suara. Suara itu dalam, lembut, namun penuh rasa bersalah. Suara itu menggetarkan relung jiwa Aulia. Ia mengenal suara ini, terlalu mengenal. Suara yang dulu selalu menenangkan hatinya, namun kini menjadi sumber segala kekacauan. Napas Aulia tercekat. Ia membuka matanya perlahan, berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan. Siluet pria itu kini membungkuk di atasnya. Meskipun hanya kerangka wajah yang terlihat dalam cahaya rembulan, Aulia bisa merasakan setiap detailnya. Hidung mancung, bibir tipis, dan sepasang mata yang menatapnya dengan kesedihan mendalam. Fikri? Bisiknya, nyaris tak bersuara. Nama itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Sebuah refleks dari masa lalu yang terkubur dalam masa lalu yang ia kira sudah lama ia lupakan. Jauh sebelum Arga hadir, pria itu tersentak. Kemudian, perlahan, ia menegakkan tubuhnya dan menyingkapkan peci dan sorban yang sedari tadi menutupi kepalanya. Cahaya rembulan yang kini sedikit lebih terang menerangi wajahnya. Dan di sanalah, di hadapan Aulia, bukan Pak Saleh marbot masjid yang tua dan asing, melainkan Fikri. Jantung Aulia seolah berhenti berdetak. Matanya membelalak sempurna, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Fikri, mantan pacarnya sebelum Arga. Pria yang dulu ia cintai dengan segenap hati. Pria yang meninggalkannya bertahan-tahan, lalu demi merantau ke kota lain untuk bekerja. Kini, Fikri berdiri di hadapannya, mengenakan pakaian marbot masjid, menyamar sebagai suaminya. Fikri? Ini kau? Aulia bangkit dari ranjang, mundur perlahan, hingga punggungnya menyentuh dinding. Suaranya penuh ketidakpercayaan, kebingungan, dan amarah yang mulai membara. Apa-apaan ini? Kau marbot masjid itu? Fikri mengangguk pelan. Tatapannya sendu. Maafkan aku, Aulia. Aku tahu ini sulit untukmu, tapi aku harus melakukannya. Harus. Aulia tak dapat lagi menahan emosinya. Ia bangkit, mendekati Fikri dengan langkah terhuyung. Harus apa?
Kau menjadikan hidupku lelucon. Kau menipu ayah dan ibuku. Kau memanfaatkan kesulitanku? Suaranya meninggi. Namun ia berusaha menahannya agar tidak membangunkan siapapun. Fikri meraih tangan Aulia, namun Aulia menepisnya kasar. Jangan sentuh aku. Jelaskan ini semua, Fikri. Sekarang, aku tidak bermaksud menipumu, Aulia. Aku ingin melindungimu. Fikri mencoba menjelaskan. Suaranya tenang, namun ada nada putus asa. Aku tahu tentang kondisimu. Aku tahu tentang Arga yang menghilang. Aku tahu bagaimana keluargamu akan bereaksi dan bagaimana masyarakat akan menghakimimu. Aulia tertawa sinis, tawa yang terdengar pahit di telinganya sendiri. Dengan cara memaksaku menikahimu, menyamar sebagai marbot masjid. Kau pikir ini perlindungan, Fikri? Ini penghinaan. Dengar aku, Aulia. Fikri menatapnya lurus di mata. Tatapannya memohon pengertian. Aku tahu bagaimana adat kita. Aku tahu mereka bisa melakukan hal-hal yang lebih kejam daripada ini. Mereka bisa saja mengucilkanmu, bahkan mengusirmu. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi padamu. Aku masih peduli padamu. Hati Aulia bergejolak. Perasaan marah, dikhianati, bercampur dengan sedikit kebingungan. Peduli? Setelah bertahan-tahan menghilang tanpa kabar, kini Fikri muncul lagi. Berpura-pura menjadi marbot masjid dan mengklaim ingin melindunginya, itu terdengar seperti alur cerita di sinetron murahan. Bagaimana kau tahu semua ini? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Tantat Aulia, suaranya masih bergetar. Fikri menghela napas panjang. Aku kembali ke kota ini beberapa bulan yang lalu. Aku bekerja di masjid itu. Ya, sebagai marbot. Aku mendengar berita tentangmu. Tentang apa yang terjadi. Aku juga mendengar rencana keluargamu untuk mencarikanmu suami secepatnya. Ia berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian. Aku tidak bisa diam saja, Aulia. Aku melihatmu hancur. Aku tahu aku tidak bisa menjadi ayah dari anak itu. Tapi aku bisa menjadi perisaimu. Aku bisa melindungimu dari pandangan masyarakat yang kejam. Aulia menatap Fikri, mencoba mencari kebohongan di matanya. Namun yang ia lihat hanyalah keseriusan dan kesedihan yang mendalam. Ia masih marah, sangat marah. Namun, ada secercah cahaya kecil yang mulai menyelinap di antara awan kelabu di hatinya. Perlindungan? Jika ini benar, Fikri telah mengambil risiko besar, bahkan mempertaruhkan reputasinya sendiri. Jadi, ini semua sandiwara? Bisik Aulia. Suaranya kini lebih tenang, namun masih dipenuhi kebingungan. Fikri mengangguk. Ya, sandiwara. Sebuah sandiwara yang akan melindungimu. Dan bukan hanya itu, ia melangkah mendekat, perlahan, seolah takut Aulia akan menjauh lagi. Aku punya rencana, Aulia. Rencana untuk membantumu menemukan kembali kebahagiaanmu, kebebasanmu, bahkan kebebasan dari pernikahan ini, jika kau menginginkannya nanti. Kata-kata terakhir itu, bagaikan siraman air dingin yang menyegarkan. Kebebasan? Sebuah harapan yang nyaris mustahil, kini terucap dari bibir pria yang menjadi suaminya secara paksa. Aulia menatap Fikri. Matanya mencari kepastian. Apakah ia bisa mempercayai pria ini? Pria yang pernah meninggalkannya, namun kini kembali dengan sebuah penyamaran dan janji kebebasan. Malam pertama yang seharusnya dipenuhi ketakutan, kini berubah menjadi pembuka tabir rahasia yang tak terduga. Menggantungkan pertanyaan besar di benak Aulia. Siapa Fikri sebenarnya? Dan apa rencana besarnya? Pernyataan Fikri tentang kebebasan menggantung di udara, memecah kebekuan yang selama ini menyelimuti hati Aulia. Ia masih berdiri mematung, menatap Fikri dengan tatapan penuh tanya. Kemarahan masih ada, bergejolak di dadanya. Namun rasa penasaran akan janji Fikri jauh lebih besar. Rencana apa yang kau maksud? Tanya Aulia. Suaranya kini lebih stabil, meski masih terselip nada skeptis. Kau bilang ingin melindungiku, tapi kau justru membuatku terjebak dalam sandiwara ini. Fikri melangkah maju, tangannya terulur, seolah ingin menggenggam Aulia. Namun ia urungkan. Aku tahu ini terdengar gila, Aulia, dan aku tahu kau pasti membenciku saat ini. Tapi percayalah, aku tidak punya niat buruk. Aku hanya ingin melihatmu kembali tersenyum, kembali meraih impianmu. Aulia mengdengus. Impianku sudah hancur berkeping-keping, Fikri. Karena ini semua. Karena Arga yang pengecut itu, dan karena ia menatap Fikri tajam. Kau yang tiba-tiba muncul dengan rencana gilamu. Itu sebabnya aku di sini. Fikri melanjutkan. Suaranya kini lebih mantap. Pernikahan ini hanyalah topeng, Aulia, sebuah tameng untuk melindungimu dari masyarakat yang menghakimi, dan bahkan, maafkan aku,
dari keluargamu sendiri yang mungkin akan lebih menekanmu jika tidak ada solusi ini. Aulia mengerutkan kening. Lalu, bagaimana setelah ini? Aku harus hidup sebagai istrimu yang palsu selamanya? Fikri menggeleng pelan. Tidak, tentu saja tidak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku tahu kau tidak mencintaiku, dan aku tidak berhak memaksamu menjalani hidup yang tidak kau inginkan. Rencanaku adalah memberimu waktu. Waktu untuk menenangkan diri, waktu untuk beradaptasi dengan kondisimu, dan waktu untuk memikirkan masa depanmu yang sebenarnya. Lalu, Aulia mendesak. Bagaimana dengan kebebasan yang kau janjikan? Fikri menatapnya lurus di mata. Sorotnya tulus. Aku akan membantumu menghilang. Bukan lari dari masalah, Aulia, tapi lari menuju kehidupan yang kau impikan. Setelah situasi mereda, setelah anakmu lahir, kita bisa mengatur agar kau pergi dari sini. Mungkin seolah-olah kau melanjutkan pendidikan, atau bekerja di kota lain yang jauh. Aku akan membantumu mengatur segala keperluannya, termasuk secara finansial. Aulia terhenyak. Menghilang, sebuah ide yang begitu berani, sekaligus terasa begitu mustahil. Ia memproses setiap kata Fikri. Ini berarti, ia tidak akan terikat selamanya dengan pernikahan ini. Ia akan punya kesempatan kedua, namun, ada keraguan besar yang menyelimutinya. Kenapa kau melakukan ini, Fikri? Aulia bertanya. Nada suaranya kini lebih lembut, diselipi kebingungan yang mendalam. Setelah bertahan-tahan kau menghilang, kenapa sekarang kau tiba-tiba muncul dan melakukan semua ini? Fikri mengalihkan pandangannya. Sejenak, menatap lantai. Aku tidak pernah melupakanmu, Aulia. Bahkan, saat aku pergi, kau selalu ada dalam pikiranku. Aku menyesal pergi begitu saja dulu, tanpa kabar. Dan ketika aku mendengar tentang apa yang menimpamu, Hercules, aku merasa bersalah karena tidak ada di sana untukmu. Aku ingin menebusnya. Ia kembali menatap Aulia. Mungkin ini adalah caraku untuk menebus kesalahanku di masa lalu. Donju, karena aku memang peduli padamu, Aulia. Sangat peduli. Pengakuan itu membuat hati Aulia sedikit melunak. Rasa marah yang membara perlahan surut, digantikan oleh gelombang emosi yang kompleks. Kepercayaan, setelah pengkhianatan Arga, dan penyamaran Fikri, Aulia sulit mempercayai siapapun. Namun, janji kebebasan itu sungguh menggiurkan. Jadi, kita harus berpura-pura menjadi suami istri yang harmonis di depan semua orang? Aulia bertanya, mencoba memahami skenario yang akan mereka jalani. Tepat, jawab Fikri. Kita harus berakting dengan sangat baik. Di depan keluargamu, di depan tetangga, di depan semua orang, mereka harus percaya bahwa pernikahan ini nyata, bahwa kau bahagia. Itu satu-satunya cara agar tidak ada kecurigaan, dan agar rencanaku bisa berjalan lancar. Kau tidak perlu khawatir tentang hal lain. Aku tidak akan menyentuhmu. Ini adalah pernikahan di atas kertas. Aulia memejamkan mata, membiarkan informasi itu meresap. Ini adalah risiko besar. Jika penyamaran ini terbongkar, aibnya akan menjadi jauh lebih besar. Namun, jika berhasil, ia akan mendapatkan kembali hidupnya. Ia akan mendapatkan kebebasan. Dan anakku? Bisik Aulia, membuka mata. Anakmu akan terlahir dengan nama yang baik. Fikri menjawab cepat, suaranya tegas. Dia akan mendapatkan pengakuan sosial. Dan ketika saatnya tiba, kau bisa memutuskan apa yang terbaik untuk masa depannya dan masa depanmu. Ada keheningan panjang di antara mereka. Aulia menatap Fikri, mencoba mencari tahu apakah ada kebohongan di matanya. Ia melihat ketulusan, kesungguhan, dan sedikit rasa putus asa. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Pintu yang terbuka di tengah kegelapan pekat. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aulia akhirnya bertanya. Nada suaranya penuh keraguan. Kau pernah meninggalkanku, Fikri, dan sekarang kau muncul dengan sandiwara ini. Aku tahu itu butuh waktu, Fikri mengakui. Sorot matanya melembut. Aku tidak memintamu untuk mencintaiku atau memaafkanku sekarang. Aku hanya memintamu untuk memberiku kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa kali ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Kesempatan untuk membantumu melarikan diri dari takdir yang tidak kau inginkan. Aulia melihat tangan Fikri yang terulur ke arahnya, namun tidak untuk menyentuh, melainkan untuk memberikan isyarat. Sebuah isyarat harapan. Dalam keheningan malam itu, dengan suara hujan yang masih bergemuruh di luar, Aulia dihadapkan pada pilihan sulit. Percaya pada pria yang pernah melukainya. Demi sebuah janji kebebasan yang terasa terlalu indah untuk menjadi kenyataan, atau tetap terjebak dalam keputusasaan yang mencekik. Tanpa sadar, sebuah napas berat terembus dari bibirnya. Sebuah tanda bahwa ia mulai mempertimbangkan tawaran gila ini. Malam itu,
keputusan berat diambil Aulia. Dengan segala keraguan dan amarah yang masih tersisa, ia mengangguk. Bukan tanda setuju yang penuh keyakinan, melainkan sebuah kepasrahan yang bercampur dengan secercah harapan samar, harapan akan kebebasan yang dijanjikan Fikri. Sejak saat itu, drama dimulai. Pagi harinya, Fikri, dalam perannya sebagai marbot masjid yang karismatik, membawa Aulia menemui orang tuanya. Raut wajah Aulia sudah tidak lagi sembab. Meski masih menyimpan sisa kesedihan, ia berusaha keras memaksakan senyum di bibirnya. Senyum yang terasa hambar. Fikri dengan tenang dan penuh hormat, menjelaskan kepada ayah dan ibu Aulia bahwa mereka telah berbicara dari hati ke hati, dan Aulia kini telah menerima takdirnya. Ia bahkan menambahkan bumbu-bumbu religius tentang keikhlasan dan takdir Tuhan, membuat ayah dan ibu Aulia sedikit lega, meskipun tatapan mereka masih menyimpan kekhawatiran. Kehidupan normal sebagai suami istri dimulai. Aulia dan Fikri tinggal di rumah sederhana itu. Di siang hari, Fikri pergi ke masjid, menjalankan perannya sebagai marbot, sementara Aulia berusaha mengisi hari-harinya di rumah, belajar memasak, dan sesekali membaca buku-buku agama yang ada. Di rak Fikri, di hadapan tetangga, mereka berdua adalah pasangan baru yang patuh pada agama. Aulia selalu mengenakan pakaian yang lebih tertutup. Sesekali tersenyum ramah kepada tetangga yang menyapa, dan Fikri selalu menunjukkan perhatian yang wajar seorang suami kepada istrinya. Mereka bahkan sering terlihat berjalan kaki bersama menuju pasar, atau sekadar berkeliling komplek, menciptakan ilusi pernikahan yang harmonis. Namun, di balik dinding rumah itu, saat tidak ada mata yang mengawasi, suasana berubah total. Mereka menjaga jarak. Kamar Aulia tetap menjadi wilayah pribadinya, sementara Fikri tidur di ruang depan dengan alas seadanya. Percakapan mereka sangatlah formal, membahas jadwal, strategi menghadapi pertanyaan tetangga, atau sekadar logistik sehari-hari. Fikri selalu memastikan Aulia nyaman, tidak kurang suatu apapun. Ia akan menyiapkan sarapan, bahkan terkadang membawakan makanan dari luar jika Aulia tidak berselera makan. "Bagaimana harimu?" Fikri bertanya suatu sore, saat mereka makan malam dalam keheningan. Yang kanggeng, Aulia menghela napas. "Baik, hanya membosankan." Fikri menatapnya. Ada sorot iba di matanya. "Aku tahu ini tidak mudah, tapi ini hanya sementara, Aulia. Kita harus bersabar." Aulia mengangguk. Ia mulai menyadari sesuatu. Di balik topeng marbot yang religius dan sikap formalnya, Fikri adalah sosok yang perhatian dan sabar. Ia tidak pernah menuntut, tidak pernah menyalahkan. Ia selalu mendengarkan keluh kesah Aulia. Meskipun Aulia seringkali meluapkannya dengan nada sinis atau putus asa. Perlahan, gumpalan kemarahan di hati Aulia mulai meluruh, digantikan oleh perasaan yang lebih kompleks. Rasa terima kasih, sedikit rasa bersalah karena ia seringkali bersikap dingin, dan sebuah kebingungan yang semakin besar tentang perasaannya sendiri terhadap Fikri. Di sisi lain, kehidupan di lingkungan baru tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa tetangga, terutama ibu-ibu yang gemar bergosip, mulai merasakan keanehan. Pak Saleh, yang biasanya terlihat murung dan fokus pada pekerjaannya, kini tampak lebih manusiawi. Ia sering terlihat tersenyum saat berbicara dengan Aulia, meskipun senyum itu cepat menghilang saat ada orang lain. Bu Narti bilang, "Mas Saleh, sekarang jadi lebih banyak senyum ya? Sejak ada Neng Aulia," celetuk Bu Ida, salah seorang tetangga, saat Aulia berpapasan dengannya di warung. "Memang beda ya, kalau sudah ada yang ngurusin." Aulia hanya membalasnya dengan senyum canggung. Bisikan-bisikan seperti itu mulai sering ia dengar. Ada juga tatapan-tatipan aneh dari beberapa wanita muda di sekitar masjid, yang dulunya mungkin diam diam mengagumi sosok marbot yang kalem itu. Mereka mulai memandang Aulia dengan rasa ingin tahu, bercampur iri. Puncaknya terjadi saat kunjungan mendadak dari Bibi Aulia, adik ayahnya, yang dikenal sangat cerewet dan kritis. Bibi Rani datang tanpa pemberitahuan, ingin melihat bagaimana kehidupan baru Aulia. "Bagaimana Aulia? Bahagia kan dengan Mas Saleh?" tanya Bibi Rani dengan senyum mencurigakan saat mereka duduk di ruang tamu. Fikri saat itu sedang ke masjid. "Kelihatannya Mas Saleh sayang sekali ya sama kamu, tapi kenapa kok kalian sering terlihat canggung?" Jantung Aulia berdegup kencang. Ia tahu Bibi Rani adalah pengamat yang jeli. "Canggung bagaimana, Bi? Kami baik saja." "Ah, masa sih?" Bibi Rani mengerling. "Bibi lihat, Mas Saleh itu jarang sekali sentuh kamu, bahkan saat berpapasan. Dan kamu juga. Kok sepertinya masih murung? Apa jangan-jangan
Ada yang disembunyikan? Pertanyaan Bibi Rani, bagai petir di siang bolong. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangan Aulia. Ia berusaha keras menjaga ekspresinya tetap tenang. Tidak ada apa-apa, Bi. Mungkin Bibi saja yang salah melihat. Kami hanya menjaga privasi. Beruntung, Fikri pulang tak lama kemudian. Ia langsung menyapa Bibi Rani dengan ramah, menanyakan kabar, dan bahkan bercerita tentang rencana mereka untuk menanam bunga di halaman depan. Ia memainkan perannya dengan sangat meyakinkan, membuat Bibi Rani sedikit mengalihkan perhatiannya dari Aulia. Namun, mata Bibi Rani tetap menatap mereka berdua, penuh selidik. Setelah Bibi Rani pulang, Aulia langsung menegur Fikri. "Baby Rani, hampir saja membongkar semuanya." Dia curiga. Fikri menghela napas, mengusap wajahnya. "Aku tahu, kita harus lebih hati-hati." Tatapan mata orang-orang sudah mulai berbeda. Ia kemudian menatap Aulia dengan serius. "Kita harus berakting lebih meyakinkan, lebih seperti pasangan sungguhan, setidaknya di depan umum." Aulia menelan ludah. "Maksudmu? Bagaimana?" Fikri terdiam sejenak, memikirkan strategi. "Mulai sekarang, di depan orang lain, kita harus terlihat lebih dekat, bergandengan tangan, tersenyum, satu sama lain, bahkan sesekali bersikap sedikit romantis. Aku tahu ini sulit, tapi ini demi keselamatan rencanaku, dan juga keselamatanmu." Aulia mengangguk pelan. Otaknya berputar cepat. Akting yang lebih dalam. Ini akan menjadi tantangan besar. Namun, ada yang lebih mengganggu pikirannya. Selama beberapa minggu terakhir, di balik semua kepalsuan ini, ia mulai melihat sisi lain. Dari Fikri. Fikri yang sabar, yang bertanggung jawab, yang rela berkorban demi dirinya. Perasaan yang dulu pernah ada. Perasaan cinta yang ia kira sudah mati kini, perlahan-lahan mulai bersemi kembali di relung hatinya, bercampur dengan kebingungan dan rasa bersalah. Apakah ia benar-benar hanya berakting, ataukah hatinya mulai bermain-main? Dengent, puncak konflik internal Aulia, dan potensi terungkapnya rahasia, mereka semakin mendekat, mengancam untuk meruntuhkan fondasi rapuh yang telah mereka bangun. 1 bulan berlalu, sejak kunjungan Bibi Rani yang mencurigakan, dan ketegangan di antara Aulia dan Fikri semakin terasa. Mereka berusaha keras untuk menampilkan peran sebagai pasangan yang berbahagia, bahkan melakukan hal-hal kecil seperti bergandengan tangan saat berjalan di pasar, atau Fikri yang sesekali membelai rambut Aulia di depan umum. Setiap sentuhan, setiap tatapan yang dipaksakan, bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, berhasil meredakan sebagian kecurigaan. Di sisi lain, justru memicu perasaan aneh dalam diri Aulia. Sentuhan-sentuhan itu, yang seharusnya terasa hampa, justru kadang mengirimkan gelenyar hangat ke hatinya. Sebuah kebingungan yang membuatnya takut. Fikri sendiri tampak semakin fokus pada perannya. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di masjid, berinteraksi dengan warga, dan menjaga citra sebagai marbot yang dihormati. Bahkan, ia mulai terlibat dalam kegiatan sosial di kampung, membantu warga yang kesulitan, dan memberikan nasihat-nasihat keagamaan yang bijak. Masyarakat semakin menaruh hormat padanya, dan Aulia sendiri diam-diam mengagumi dedikasi Fikri. Ia melihat Fikri bukan lagi hanya mantan kekasih yang meninggalkan luka, melainkan pria dewasa yang bertanggung jawab dan memiliki hati yang tulus. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Bahaya datang dari arah yang tak terduga. Suatu sore, ketika Aulia sedang menyiram bunga di halaman depan, ia mendengar suara percakapan dari balik pagar. Suara itu milik Bu Darmi, tetangga sebelah yang terkenal cerewet dan memiliki kebiasaan. Minggu, Bu Darmi sedang berbicara dengan Ibu Ratna, tetangga lainnya. "Aku tuh ya, Bu Ratna, masih aneh sama si Aulia itu," bisik Bu Darmi. Suaranya sengaja direndahkan, namun masih terdengar jelas. "Masa ya, orang yang baru hamil langsung nikah sama Mas Saleh? Itu kan bukan orang sembarangan, pasti ada sesuatu." Ibu Ratna menjawab, "Gus, jangan sembarangan ngomong, Bu Darmi. Mungkin memang sudah jodohnya." "Jodoh bagaimana?" timpel Bu Darmi. Nada suaranya semakin mencurigakan. "Mas Saleh itu kan orangnya lurus, religius. Nggak mungkinlah dia pacaran sampai kebablasan. Legit, aku lihat kemarin itu, waktu mereka belanja, si Aulia jalannya kok kayak orang kesakitan. Jangan-jangan memang sudah hamil duluan." Hantung Alia, menselos. Tangan yang memegang selang air bergetar hebat mereka kuraga. Mereka mulai mengaitkan kejadian, rasa takut merayapi seluruh tubuhnya. Jika rahasia ini terbongkar, semua akan sia-sia. Bahkan mungkin akan lebih buruk daripada sebelumnya. Tepat saat itu,
Fikri pulang dari masjid. Ia melihat wajah pucat Aulia dan mendengar samar-samar bisikan dari balik pagar. Dengan cepat, ia mendekati Aulia berpura-pura membantunya menyiram. "Bunga, ada apa?" bisiknya pelan. Matanya menatap tajam ke arah pagar. Aulia tidak bisa bicara, hanya menunjuk ke arah Budarmi dan Ibu Ratna dengan mata memohon. Fikri mengerti. Tanpa ragu, ia tersenyum lebar pada Aulia, lalu meraih tangannya dan mencium punggung tangan Aulia di depan mata kedua tetangga itu. "Sayang, sudah selesai menyiramnya," kata Fikri dengan nada penuh kasih sayang. Suaranya sedikit dikeraskan agar terdengar oleh Budarmi dan Ibu Ratna. "Ayo masuk, aku sudah buatkan teh hangat untukmu." Aulia terkesiap oleh sentuhan dan panggilan sayang itu. Namun, ia segera menyadari maksud Fikri. Ia memaksakan senyum, meskipun pipinya terasa panas. "Sudah mas, ayo kita masuk." Mereka masuk ke dalam rumah, meninggalkan Budarmi dan Ibu Ratna yang terdiam di balik pagar. Mungkin terkejut dengan interaksi mesra yang tiba-tiba itu. Di dalam rumah, Fikri langsung mengunci pintu. "Mereka sudah mulai curiga," kata Fikri, wajahnya serius. "Kita harus berhati-hati, apalagi kau. Perutmu mulai terlihat." Aulia mengangguk, menyentuh perutnya yang memang sudah sedikit membesar. "Apa yang harus kita lakukan?" "Aku takut Fikri, jika ini terbongkar." "Tidak akan," potong Fikri tegas. "Kita tidak boleh panik. Kita harus lebih meyakinkan mereka." "Aku sudah merencanakan sesuatu." Rencana Fikri adalah mengatur sebuah acara syukuran kecil di rumah mereka, mengundang beberapa tetangga dekat, termasuk Budarmi dan Bibi Rani. Tujuannya adalah untuk menunjukkan keharmonisan mereka dan menguatkan citra pernikahan yang baik-baik saja. Acara itu berlangsung seminggu kemudian. Aulia tampil dengan gamis longgar, berusaha menyembunyikan perutnya. Ia dan Fikri berakting dengan sangat baik. Mereka saling melempar senyum. Fikri sesekali menyentuh pundak Aulia dan bahkan mengumumkan dengan malu-malu bahwa mereka sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. "Wah, selamat ya, Mas Saleh, Neng Aulia," seru Ibu Ratna. "Pantesan Mas Saleh, sekarang jadi sumringah terus." Budarmi masih terlihat skeptis, namun tidak berani berkomentar lebih jauh. Bahkan Bibi Rani pun, yang datang lagi, terlihat sedikit yakin dengan kebahagiaan palsu itu. Mereka berhasil, untuk sementara. Namun, di tengah semua drama itu, perasaan Aulia terhadap Fikri semakin berkembang. Ia melihat bagaimana Fikri rela berkorban, menghadapi gosip, dan bahkan mempertaruhkan reputasinya demi dirinya. Aulia mulai melihat Fikri bukan lagi sebagai bagian dari masa lalunya yang menyakitkan, atau sekadar marbot penyamar. Ia melihatnya sebagai penyelamat, sebagai teman, dan perlahan-lahan, sebagai pria yang kembali menempati ruang di hatinya saat Fikri menatapnya dengan tatapan lembut, atau saat ia tanpa sadar merapikan rambut Aulia. Jantung Aulia berdebar lebih kencang dari biasanya. Suatu malam, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali hening, Fikri duduk di sofa ruang tamu. Tampak lihat Aulia mendatanginya, membawa segelas teh hangat. "Kau sangat hebat hari ini," kata Aulia. Suaranya tulus. "Terima kasih Fikri, kau melindungiku." Fikri menatapnya. Ada senyum tipis di bibirnya. "Itu sudah tugasku, Aulia. Aku tidak akan membiarkan siapapun melukaimu lagi." Dalam keheningan itu, tatapan mata mereka bertemu. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, namun banyak hal yang tersampaikan. Ada rasa lelah, ada rasa lega, dan ada juga sebuah pengakuan tak terucap tentang perasaan yang semakin tumbuh di antara mereka. Aulia merasakan kehangatan yang menjalar di hatinya. Di tengah ancaman yang nyaris membongkar rahasia mereka, justru ikatan emosional antara Aulia dan Fikri semakin kuat, menciptakan sebuah fondasi baru di atas puing-puing kepalsuan. Mereka telah melewati badai, dan kini, entah bagaimana, mereka merasa lebih dekat dari sebelumnya. Puncak konflik telah mereka lalui bersama Don dari sana. Sebuah jalinan baru mulai terbentuk. Setelah badai kecurigaan yang hampir membongkar rahasia mereka, suasana di rumah mungil Aulia dan Fikri terasa lebih tenang. Ancaman dari bisikan Budarmi dan selidik Bibi Rani berhasil mereka atasi, setidaknya untuk sementara. Kejuannya kini bergerak dengan lebih sinkron, bagai penari yang menghafal setiap gerak pasangannya di atas panggung kehidupan mereka. Setiap tatapan, setiap sentuhan, setiap kata yang terucap di depan umum, kini menjadi bagian dari sebuah akting yang sempurna. Namun, di balik akting itu, sesuatu yang nyata mulai tumbuh. Malam itu, setelah acara syukuran kecil yang menguras energi,
Aulia duduk di sofa ruang tamu. Matanya terpaku pada Fikri yang tengah merapikan beberapa piring kotor. Pria itu kini tidak lagi mengenakan pakaian marbotnya, melainkan kemeja kasual yang sederhana. Bahunya terlihat lebih rileks, dan ada kelelahan yang tersirat di wajahnya. "Kau lelah?" tanya Aulia, suaranya pelan. Fikri menoleh, tersenyum tipis. "Sedikit, tapi semua ini sepadan." Ia mendekat, duduk di kursi seberang Aulia. "Kita berhasil, Aulia. Untuk saat ini, mereka percaya." Aulia mengangguk. "Aku tidak tahu harus berterima kasih bagaimana, Fikri." Ia menatapnya lurus. "Kau mempertaruhkan banyak hal untukku. Reputasimu, kedudukanmu di masjid, semuanya." Fikri menggeleng. "Tidak ada yang perlu dihargai, Aulia. Aku melakukan ini karena aku tidak bisa melihatmu sendirian dalam situasi sulit ini." Ada jeda sejenak. Hening yang penuh makna. "Dan juga karena ini caraku menebus kesalahan masa lalu." Henggek, itu menyentuh hati Aulia. Ia teringat kembali masa lalu mereka. Fikri yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, meninggalkan luka yang mendalam. Namun, kini, Fikri yang ada di depannya ini adalah sosok yang berbeda. Sosok yang dewasa, bertanggung jawab, dan begitu tulus. Aku minta maaf jika selama ini aku bersikap dingin padamu," kata Aulia. Suaranya tercekat. "Aku hanya masih terkejut dengan semua ini." "Tidak apa-apa," jawab Fikri lembut. "Aku mengerti, kau tidak perlu merasa bersalah." Ia kemudian menghela napas. "Sekarang, setelah badai ini sedikit mereda, kita harus memikirkan langkah selanjutnya. Bayimu akan segera lahir. Setelah itu, kita bisa mulai menjalankan rencana kita." Mata Aulia berbinar. "Rencana kebebasan itu?" Fikri mengangguk. "Ya, aku sudah mulai mencari informasi tentang beberapa beasiswa di luar kota, atau lowongan pekerjaan yang bisa kau ambil. Kita bisa mengatakan pada keluarga dan tetangga bahwa kau mendapatkan kesempatan langka untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja. Dan aku harus tetap di sini mengurus masjid." Ia tersenyum tipis. Kedengarannya masuk akal. Bukan, seorang istri yang berdedikasi mendukung suami, dan suami yang tidak ingin menghalangi impian istri. Aulia menatap Fikri. Senyumnya kini benar-benar tulus, bukan lagi paksaan. "Kau benar-benar memikirkannya sejauh ini?" "Tentu saja," jawab Fikri. "Aku ingin kau bahagia, Aulia, dengan atau tanpa aku." Kata-kata itu bagai belati tumpul yang menusuk hati Aulia. "Dengan atau tanpa aku." Kalimat itu mengartikan bahwa Fikri tidak akan memaksanya untuk tetap bersamanya setelah semua ini berakhir. Ia benar-benar ingin Aulia bebas. Namun, di sisi lain, Aulia menyadari bahwa perasaannya terhadap Fikri telah berubah. Rasa nyaman, rasa aman, bahkan sedikit rasa cinta telah bersemi kembali di hatinya. Apakah ia benar-benar ingin bebas dari Fikri? Beberapa minggu berikutnya, Fikri semakin intens membantu Aulia. Ia membawakan buku-buku tentang cara mengurus bayi, mencarikan informasi tentang persalinan, bahkan mengajaknya berbicara tentang rencana masa depan Aulia secara detail. Fikri mendengarkan dengan sabar setiap impian Aulia yang dulu hancur dan membantunya menyusun ulang. Seolah ia adalah arsitek yang sedang membangun kembali sebuah mahakarya. Ia mendorong Aulia untuk tidak menyerah pada pendidikannya. Bahkan menyarankan beberapa kursus online yang bisa diambil Aulia sambil menunggu waktu persalinan. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras, Aulia melihat Fikri mengamati perutnya yang semakin membesar. Ada sorot lembut di mata Fikri. "Kau akan jadi ibu yang baik, Aulia," kata Fikri, suaranya begitu tenang. "Dan kau akan jadi ayah. Sambung yang hebat," jawab Aulia. Senyumnya merekah. Ia melihat Fikri sedikit tersenyum mendengar kalimat itu. Dalam proses pembangunan kembali impian Aulia, mereka menemukan kembali benang-benang persahabatan yang pernah putus. Mereka berbicara tentang masa lalu mereka, tentang kenangan manis yang pernah mereka bagi, dan juga tentang alasan Fikri menghilang dulu. Fikri menjelaskan bahwa ia pergi karena desakan ekonomi keluarga dan rasa tanggung jawabnya sebagai anak. Suplang, ia tidak ingin membebani Aulia dengan masalahnya, sehingga ia memilih pergi dan mencoba membangun masa depan yang lebih baik sendiri. Kini, ia kembali untuk memperbaiki segalanya. Aulia mendengarkan dengan saksama. Ia memahami perjuangan Fikri. Rasa marah yang dulu membelenggunya kini sepenuhnya sirna, digantikan oleh rasa pengertian dan empati. Di tengah kerentanan yang mereka bagi,
ikatan mereka semakin kuat. Mereka telah melalui badai bersama. Tidak hanya badai dari luar, tetapi juga badai emosi dan masa lalu yang kelam. Dari sana, sebuah pengakuan tak terucap tumbuh. Mereka saling membutuhkan, bukan hanya sebagai sandiwara, tetapi sebagai dua jiwa yang saling menemukan kenyamanan dan kekuatan. Masa depan Aulia yang dulu gelap, kini mulai terlihat cerah. Dan Fikri adalah orang yang telah membukakan jalannya. Waktu berjalan begitu cepat. Bulan-bulan berlalu, diwarnai dengan kunjungan rutin ke bidan dan persiapan menyambut kehadiran anggota baru. Perut Aulia semakin membesar, dan kebahagiaan sejati mulai terpancar dari wajahnya. Bukan lagi senyum palsu untuk menipu orang lain. Hubungannya dengan Fikri, di balik tirai sandiwara itu, semakin mendalam. Mereka bukan lagi hanya mantan kekasih atau pasangan pura-pura, melainkan dua jiwa yang saling menguatkan, saling memahami, dan saling jatuh cinta lagi, secara perlahan namun pasti. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Fikri tak pernah lupa akan rencana awal mereka. Kebebasan Aulia, ia tahu. Cintanya pada Aulia tak boleh menghalangi impian Aulia yang sesungguhnya. Ia ingin Aulia meraih pendidikan tinggi, membangun karier cemerlang, dan menjelajahi dunia impian yang sempat hancur karena kesalahannya di masa lalu dan situasi yang tak terduga ini. Suatu sore, saat Aulia sedang beristirahat, Fikri membawa sebuah laptop dan beberapa lembar berkas. "Aulia, aku sudah menemukan beberapa pilihan untukmu," katanya. Nadanya penuh semangat. Ada program beasiswa penuh untuk S2 di Yogyakarta. Jurusannya sesuai dengan minatmu di bidang hukum. Dan juga ada tawaran pekerjaan di sebuah kantor hukum di Surabaya yang sedang mencari lulusan baru. Semuanya dengan fasilitas tempat tinggal. Aulia menatap berkas-berkas itu. Matanya berbinar. Ini adalah jembatan menuju kehidupannya yang dulu ia impikan. Namun, di sisi lain, hatinya terasa bergejolak. Meninggalkan Fikri, meninggalkan rumah ini, tempat ia menemukan kembali dirinya dan cintanya. Ini terlalu cepat Fikri, bisik Aulia. Suaranya sedikit bergetar. "Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan kita?" Fikri tersenyum tipis, senyum yang mengandung kerelaan, namun juga sedikit kesedihan. "Ini bukan tentang kita saat ini, Aulia. Ini tentang kau. Ini adalah kesempatanmu untuk bangkit, untuk menunjukkan pada dunia bahwa kau lebih dari sekadar wanita yang pernah berbuat salah." Ia meraih tangan Aulia. "Aku tahu ini berat, tapi ini adalah yang terbaik untuk masa depanmu, dan juga masa depan anak kita." "Anak kita?" Aulia mengulang. "Fikri, kau tahu, dia akan punya seorang ibu yang hebat, yang berhasil meraih mimpinya," potong Fikri. "Dan dia akan punya ayah, meskipun ayah sambung ini harus rela mengorbankan perasaannya demi kebahagiaan kalian berdua." Fikri memandang Aulia dalam-dalam. "Aku akan tetap di sini, menjadi marbot masjid. Ini adalah duniaku, dan aku akan selalu mendukungmu dari jauh. Kita akan sering berkomunikasi. Aku berjanji." Hati Aulia mencelos mendengar kata-kata itu. Fikri benar-benar serius dengan rencananya untuk melepaskannya. Ada rasa sakit yang menyelimuti dadanya. Rasa sakit karena harus berpisah dengan pria yang kini sangat dicintainya. Namun, ia juga tahu, Fikri benar. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. Kesempatan untuk menebus masa lalu, untuk membangun masa depan yang lebih baik, terutama bagi anaknya. Mereka mulai menyusun strategi kepergian Aulia. Fikri dengan cermat merancang cerita yang akan mereka sampaikan kepada keluarga dan tetangga. Mereka akan mengatakan bahwa Aulia mendapatkan tawaran beasiswa yang sangat langka. Dan karena ini adalah kesempatan emas, Fikri sebagai suami yang baik harus merelakan istrinya pergi demi mengejar ilmu. "Kita akan membuat sebuah pesta perpisahan kecil," usul Fikri, "agar semua orang yakin bahwa kau pergi dengan restuku, dan bukan karena ada masalah." Rencana itu terdengar begitu rapi, begitu masuk akal. Namun, setiap detail yang mereka persiapkan justru semakin mengiris hati Aulia. Pesta perpisahan itu, yang seharusnya menjadi momen sukacita, terasa seperti perpisahan yang mengharukan. Senyum yang ia paksakan di wajahnya bercampur dengan air. Mata yang berusaha ia tahan. Bibi Rani dan Bu Darmi, yang kini sepenuhnya yakin akan keharmonisan mereka, mengucapkan selamat dan doa-doa terbaik. Keluarga Aulia pun merasa bangga, meski ada kesedihan karena harus berpisah dengan putri mereka. Tiba saatnya, hari keberangkatan Aulia. Tas-tas sudah siap, berisi sedikit barang pribadi dan kenangan yang akan ia bawa.
Fikri menemaninya hingga ke terminal. Suasana di antara mereka begitu hening, penuh dengan kata-kata yang tak terucapkan. Fikri memegang erat tangan Aulia. Tatapannya lekat, seolah ingin merekam setiap detail wajah wanita yang dicintainya. "Jaga dirimu baik-baik di sana, Aulia," bisik Fikri. Suaranya serak. "Raih semua impianmu. Jangan pernah menyerah. Aku akan selalu bangga padamu." Air mata Aulia tak terbendung. Ia memeluk Fikri erat, membenamkan wajah di dada pria itu. Aroma tubuh Fikri yang kini begitu familiar akan segera menjadi kenangan. "Terima kasih Fikri, untuk semuanya. Aku tidak akan melupakanmu." Pelukan itu terasa begitu lama, begitu penuh. Mereka tahu, ini bukan hanya perpisahan fisik, melainkan perpisahan dengan peran yang mereka mainkan, dan dengan hubungan yang telah tumbuh di baliknya. Fikri melepaskan pelukannya, menatap Aulia dengan senyum getir. "Pergilah, Sembat. Kebebasanmu, Aulia." Aulia mengangguk. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju bus yang akan membawanya pergi. Ia menoleh ke belakang, melihat Fikri berdiri di sana, melambaikan tangan, senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum perpisahan yang penuh pengorbanan. Aulia tahu, jembatan menuju kebebasannya telah terbentang, dan Fikri adalah arsitek yang membangunnya. Ia melangkah maju, membawa serta harapan baru, namun juga dengan hati yang sedikit remuk, meninggalkan sebagian dari dirinya di belakang, bersama pria yang rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaannya. 3 tahun berlalu, sejak Aulia melangkahkan kakinya menuju Yogyakarta, meninggalkan kehidupan lamanya yang penuh rahasia. Perjalanan itu, meskipun diawali dengan air mata perpisahan, perlahan menjelma menjadi fajar baru. Di kota pendidikan itu, Aulia tidak hanya menyelesaikan studi S2-nya dengan predikat cum laude, tetapi juga menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini terpendam. Ia membesarkan putranya, Langit, dengan penuh cinta dan dedikasi. Langit tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Mewarisi senyum manis Aulia dan kecerdasan Fikri, Aulia berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah firma hukum terkemuka di Jakarta. Dan hidupnya kini stabil, mandiri, dan penuh makna. Setiap malam, Aulia selalu menyempatkan diri untuk menghubungi Fikri. Hubungan mereka berkembang menjadi sebuah ikatan yang unik. Mereka adalah suami istri, di mata keluarga dan masyarakat, di kampung halaman. Namun di dunia nyata, mereka adalah dua sahabat yang saling mendukung, saling berbagi cerita, dan diam-diam saling merindukan. Fikri selalu memberikan nasihat bijak, mendengarkan keluh kesah Aulia, dan memberikan semangat di setiap langkahnya. Ia selalu memastikan Aulia dan Langit baik-baik saja, bahkan sesekali mengirimkan bantuan finansial yang selalu ditolak halus oleh Aulia karena ia sudah mampu mandiri. "Bagaimana masjid hari ini?" tanya Aulia suatu malam. Suaranya dipenuhi tawa saat mendengar cerita Fikri tentang kenakalan anak-anak pengajian. "Seperti biasa, Aulia, selalu ada cerita baru," jawab Fikri, suaranya terdengar hangat. "Kau sendiri bagaimana?" "Langit, sudah tidur." "Sudah, aku baru selesai mengerjakan berkes-berkes pengadilan," kata Aulia. Aku merindukan suasana di sana." "Fikri, merindukanmu?" Hening sejenak. "Aku juga merindukanmu, Aulia." Sangat, suara Fikri kini terdengar lebih dalam, penuh emosi yang tertahan, meskipun komunikasi mereka intens. Aulia belum pernah kembali ke kampung halamannya. Ada rasa takut. Takut menghadapi tatapan masyarakat, dan takut pada perasaannya sendiri terhadap Fikri yang semakin kuat. Namun, tibalah saatnya. Pernikahan adik sepupu Aulia yang akan dilaksanakan di kampung. Mau tidak mau, Aulia harus kembali. Dengan hati berdebar, Aulia dan Langit tiba di kampung halamannya. Rasa campur aduk meliputi dirinya. Kenangan pahit masa lalu, namun juga kerinduan pada tempat dan orang-orang yang ia tinggalkan. Saat mereka turun dari taksi, sebuah sosok familiar terlihat di kejauhan, berdiri di depan masjid. Fikri. Pria itu menatapnya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Bukan lagi senyum seorang marbot yang misterius, melainkan senyum Fikri, pria yang telah mengorbankan segalanya demi dirinya. Mata mereka bertemu, tidak ada kata-kata yang terucap, namun ribuan cerita dan perasaan mengalir di antara mereka. Langit, yang selama ini hanya mengenal ayah Fikri, dari cerita ibunya dan panggilan telepon, berlari menghampiri Fikri. Fikri langsung berlutut, merentangkan tangan, dan memeluk Langit erat. Pemandangan itu menusuk hati Aulia. Pria ini, yang bukan ayah kandung Langit, telah begitu tulus menyayangi putranya.
Ketika Aulia mendekat, Fikri berdiri. Matanya penuh haru. Kau terlihat sangat bahagia, Aulia, bisiknya. Itu semua berkatmu. Fikri, jawab Aulia. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kau yang membukakan jalan untukku. Di acara pernikahan adiknya, Aulia dan Fikri berakting seperti pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia. Keluarga dan tetangga menyambut mereka dengan hangat, memuji keberhasilan Aulia dan kebaikan Fikri, yang rela melepaskan istrinya untuk mengejar ilmu. Rasa bangga terlihat di mata ayah dan ibu Aulia. Semua aib telah terhapus, digantikan oleh kisah sukses yang inspiratif. Pada malam terakhir sebelum Aulia kembali ke Jakarta, Fikri mengajaknya bergeleng-geleng di sekitar masjid yang dulu menjadi awal mula sandiwara mereka. Bulan bersinar terang, menerangi jalan setapak. Kau sudah mendapatkan kebebasanmu, Aulia, kata Fikri. Suaranya tenang. Mimpimu sudah tercapai. Aulia mengangguk. Ya, aku bahagia, Fikri. Sangat bahagia. Ia berhenti, menatap Fikri. Tapi, kebebasan itu terasa lebih berarti karena ada kau yang menemaniku dari jauh. Ia meraih tangan Fikri. Aku tahu kita memulai ini dengan sebuah sandiwara. Tapi, selama 3 tahun ini, aku menyadari satu hal. Fikri menatapnya penuh harap. Aku mencintaimu. Fikri, bisik Aulia, tulus dari lubuk hatinya. Bukan karena paksaan, bukan karena utang budi, tapi karena kau adalah pria paling tulus dan berhati besar yang pernah kutemui. Kau memberiku kesempatan kedua. Kau membantuku bangkit, dan kau mencintai anakku seperti anakmu sendiri. Mata Fikri berkaca-kaca. Ia membalas genggaman tangan Aulia. Aku juga mencintaimu, Aulia. Selalu, sejak dulu. Itulah mengapa aku melakukan semua ini. Di bawah cahaya rembulan, di dekat masjid yang menjadi saksi bisu awal sandiwara mereka, Aulia dan Fikri akhirnya saling mengakui perasaan mereka yang sebenarnya. Bukan lagi sebatas peran, melainkan cinta sejati yang tumbuh dari pengorbanan dan ketulusan. Senja yang dulu terasa kelabu, kini menjelma menjadi fajar baru yang menjanjikan. Aulia, yang pernah terjebak dalam aib dan keputusasaan, akhirnya menemukan bukan hanya kebebasan, tetapi juga kebahagiaan sejati dan cinta yang tak terduga. Di sisi pria yang selama ini menjadi perisai dan pahlawan tak terlihat dalam hidupnya, masa depan kini terbentang luas di hadapan mereka. Bukan lagi penuh drama, melainkan penuh janji akan kehidupan yang lebih jujur dan penuh cinta.